sumber air Sudekat ini tuh harus di Hai, selamat pagi dan mari kita mulai aktivitas pagi ini dengan mencuci mobil dan sekalian konten ya. Karena aduh, kita udah lama nih nggak bikin konten itu di pagi hari. Biasanya kita syuting itu kalau nggak siang, sore, malam. Nah kali ini mumpung gue bangun pagi, enggak sih, memang disengaja untuk bangun pagi. Karena kalau udah siang itu waduh bakal pencahayaannya susah diatur, jadi enak tuh pagi-pagi kayak gini. Terus masih ada suara-suara burung kan, matahari juga belum nembak ke sini. Semangat pagi. Nah jadi gue pagi ini mau cuci mobil karena ini udah lama ya, udah 1 bulanan nggak dicuci karena nggak ada alat steam cuci mobilnya atau water jet ya namanya tuh. Nggak ada itu karena kemarin tuh kita kehilangan water jet itu yang mesin steam yang sebelumnya itu hilang guys, dibobol maling. Karena pas rumah ini direnov nggak ada yang ninggalin, maling bisa dapat loh itu water jet ya, memang ditaruh di dalam rumah dan nggak dikunci, jadi ya udahlah, udah hilang. Dan sebenarnya juga orang tua gue itu udah nggak mau lagi beli water jet atau steam mobil itu karena ribet ya. Yang pertama itu harus punya colokan, kalau nggak ada colokan yang daerah sini itu paling nggak narik kabel panjang dari dalam terus ditarik ke sini. Belum lagi kalau pakai kabel itu suka orang lewat terus kesandung bisa konslet duar. Dan yang kedua itu harus ada keran di daerah sekitar sini ya. Sebenarnya di sini ada keran sih, dan mungkin masalahnya itu cuma ada di colokan aja yang harus ditarik. Nah buat kalian mungkin yang ada masalah di dua hal tersebut, gue punya solusinya. Yes, ini nih, namanya Baseus Dual Power Portable Electric Carbo Spray Nozzle yang cordless dan portable alias wireless. Kalian nggak butuh colokan, kalian nggak butuh keran juga. Ntar gue jelasin. Nah kita lihat isi dalam boxnya dulu nih. Yang pertama kita dapat main body alias pegangan semprotan ini yang langsung jadi mesinnya juga. Jadi simple banget, cuma butuh ini doang nih. Biasanya kan kalau mesin steam yang regular yang pakai kabel itu biasanya antara semprotan sama mesinnya tuh kepisah. Jadi ya ada dua yang harus dibawa, semprotan dan mesinnya juga. Tapi kalau ini simple nih, cuma ini doang. Nah yang kedua dapat inline pipe alias selang yang panjangnya itu 3,5 meter beserta filter. Terus dapat extension tube, ini penting banget, ntar gue jelasin. Terus dapat kabel Type-C buat ngecas baterainya, lalu dapat kartu garansi dan buku manual. Nah jadi cara kerjanya karena dia nggak pakai kabel, dia tuh cuma pakai baterai aja yang bisa dicas. Jadi tinggal masukin aja baterainya ini ke bagian belakang sini. Nah jangan sampai salah ya guys. Ini agak bingung sih gue awalnya karena ini ada drat kan di sini. Biasanya kalau ada drat ya ini kan yang dimasukin. Nah ternyata salah. Yang drat ini ada di bagian belakang. Nah terus juga di sini tuh ada port Type-C buat ngecas, karena ya gue pikir biasanya kan port Type-C itu ada di bagian belakang sini, tapi ternyata enggak. Port Type-C ini ada di bagian dalam dan disesuaikan aja ya. Di sini tuh dia ada 2 pin dan di dalam sini juga ada 2 pin, jadi tinggal dimasukin aja. Nah awalnya gue sempat dibikin bingung nih sama tanda ya, tanda logo gembok ini sama-sama logo gembok semua, kekunci semua guys. Nah ternyata yang di sebelah kiri ini dia tuh kebuka, terus yang di sebelah kanan dia ngunci. Nah awalnya gue pas masukin baterai ini dia tuh nggak mau nyala karena gue sempat dibingungin sama indikator panah ini. Ternyata yang benar itu harus ditekan terus diarahin ke kanan baru dia bisa nyala. Jadi buat teman-teman yang baru beli ya, ini disejajarin yang ada tanda panah ini di gembok yang sebelah kanan alias gembok yang ngunci. Terus di bagian belakang baterai di sini ada 4 titik indikator baterainya. Jadi kita ada info lah mengenai soal baterainya ini. Jadi kalau 4 pot berarti setiap 1 titik LED itu dia 25% kapasitas baterainya. Dan untuk ngecas ya, untuk ngecas si baterainya ini tuh termasuk lama juga loh, butuh waktu 4 sampai 5 jam biar dia bisa keisi full. Nah kalau udah di sini ada switch off on, nah yang warna oranye ya.
Terus tinggal di klik switch on dan oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal build quality. Nah, kalau untuk mesinnya ini dia tuh pakai bahan aluminium alloy, terus dicampur plastik ABS juga. Dengan berat ya pas gue timbang ini overall ya, sama selang terus sama extension tube itu sekitar 1 kilo, iya 1 kilo kurang lebih. Dengan ukuran 14 cm kali 19 cm kali 35 cm. Terus untuk spek lainnya ternyata Baseus water gun ini punya tekanan air 0,5 sampai 0,7 MPa dengan input 5 volt 2 ampere. Rated powernya di 28 watt hour, maksimum pressure-nya itu di 0,7 MPa. Jadi kalau baterainya penuh, dia tuh tekanannya di 0,7 MPa. Mungkin kalau baterainya low, dia ada di 0,5 MPa dengan flow rate 1,2 liter per menit. Jadi per menitnya tuh dia bisa ngeluarin air sekitar 1,2 liter dengan daya tahan baterai yang mereka klaim kurang lebih 30 menit lah. Dan nggak usah khawatir juga ya kalau Baseus water gun itu kena air, karena dia udah IP rating IPX4 dan garansi 6 bulan, cacat pabrik langsung diganti baru. Nah, gue bilang tadi nggak butuh keran air ya, karena kita tuh cuma butuh satu ember yang diisi air. Terus masukin aja tinggal si selangnya ini ke dalam ember. Tuh, pastiin aja ya biar bersih, nggak banyak kotoran yang masuk ke dalam mesinnya. Ini dipakein filter, jadi ya bisa disaring lah air-air yang masuk ke dalam si mesinnya ini. Terus kalau udah masuk, terus yang ini tinggal gampang sih, tinggal dicolokin aja dan dikencengin. Terus kalau udah masukin extension tube. Terus tinggal dikencengin. Ini tinggal di switch ke on. Dan oke sih menurut gue. Build quality dan desainnya simpel. Terus tinggal ya disemprotin aja. Nah, di sini dia butuh waktu dulu ya, karena nah, nunggu airnya naik dulu baru deh keluar. Oke gak? Dan dia tuh juga extension tube-nya ini dia punya 3 pattern. Yang pertama nyebar ya, nyebar kayak gini. Yang biasanya sih ini dipakai untuk bilas dari air sabun. Terus dikencengin lagi ke sini. Tuh, dari yang nyebar tadi ya, terus diputar lagi dia bakal menyempit dan yang ke tekanan paling deras nih. Tuh. Menurut gue ini sih tekanan yang paling derasnya. Jadi kalau kalian mau awal nyuci nih ya, mau basahin dulu. Yuk kita langsung tes ke bagian sini nih, yang banyak nempel tanah-tanah gitu ya. Oke, setelah kita coba untuk tekanan yang paling kenceng ya, yang pattern satu arah kayak gini, dia tuh kencang juga. Kita udah tes kayak nyemprot ngilangin bagian tanah yang nempel di ban dan di bawah spakbor, itu bisa keangkat. Dan menurut gue tekanannya tuh bisa dianggap setara lah sama mesin steam yang pakai kabel yang antara pegangannya sama mesinnya tuh terpisah. Nah, tapi memang dia tuh kencengnya kalau pakai extension tube ini. Jadi kalau kita lepas ya extension tube-nya, dia tuh ya kayak gini. Jadi makanya gue bilang kalau penting banget pakai ini biar tekanannya bisa kencang. Dan untuk kekurangannya mungkin ada 2 sih menurut gue. Yang pertama itu lumayan berat guys kalau dipakai dengan satu tangan. Ya ini mungkin butuh adaptasi aja, karena kan yang kemarin gue tuh pakai yang regular yang dimana mesin sama semprotannya kan kepisah. Nah, yang regular dia tuh kan mesinnya bukan di sini. Ya, kalau ini ya namanya portable, mesinnya cuma ada di sini. Jadi ya itu mungkin bukan kekurangan, mungkin lebih ke adaptasi aja. Terus yang kedua, yang menurut gue kekurangannya tuh sepele sih, tapi rada nyebelin juga. Liatin ke bawah, zoom. Nah, yang bagian ini nih guys, si filternya ini kalau kita keliling-keliling ya, dia tuh sering keangkat. Dan kalau ditaruh di dalam ember ya, dia tuh nggak tenggelam alias ngambang gitu loh. Jadi ya kalau suka putus-putus, kadang tiba-tiba airnya tuh nggak deras lagi ya. Jadi kita harus balik lagi ngecek buat ke embernya dan
nenggelemin si filternya ini. Gitu sih. Dan untuk harga Baseus water gun mesin steam ini tuh harganya 999.000. Tapi gue ingetin lagi dan selalu kita kasih tahu kalau kalian bisa follow Instagramnya mereka di keep_indonesia atau di Baseus official_id, karena mereka sering ngasih promo dadakan lewat Instagramnya. Jadi pantengin aja buat dapetin harga yang lebih murah. Gue kemarin pas pakai mesin steam yang regular ya, yang pakai kabel, itu menurut gue ribet sih karena harus narik kabel keluar, belum lagi yang si sumber air Sudekat ini tuh harus dikonekin ke keran. Nah itu kemarin mungkin karena juga kita ngakalin, ribet sih, keras buat narok ke kerannya itu. Nah kalau ini enggak, ini kalian bisa langsung dicemplungin aja ke bagian sini. Nah bedanya juga mesin steam regular dia tuh nggak bisa kayak si Baseus ini yang tinggal dimasukin aja ke dalam ember ya. Kalau dia tuh harus dimasukin ke keran biar dapetin tekanan air yang kencang. Nah kalau ini enggak, dia bisa ngisep tanpa kita harus konekin ke keran. Jadi itu sih yang menurut gue beda dan lebih bagus dibanding mesin steam yang regular. Terus juga portable ya, gampang ya. Tinggal bawa aja kayak gini tanpa kabel. Ya kabelnya itu juga cuma ini sih, selang jatuhnya, bukan kabel ya. Dia cuma pakai baterai yang bisa tahan setengah jam. Oke lah, bisa dipakai untuk 1 kali nyuci. Dan ini tuh nggak cocok banget buat kalian yang pengen usaha cuci mobil, karena ya ini tuh baterai, beda sama yang regular yang bisa dipakai terus sambil dicolok gitu kan. Kalau ini nggak, dia cuma pakai baterai yang bisa tahan sekitar setengah jam. Terus tekanannya juga oke. Gue awalnya gak nge-expect loh kalau mesin steam yang pakai baterai itu bisa ngasilin tekanan air yang sekencang ini. Ya jadi itu sih menurut gue ini rekomen banget buat sobat yang gak mau ribet. Ya gue lupa bilangin satu sih, di video yang lain ya, Baseus water gun ini yang versi luar negeri dia tuh dapat 10 liter folding bucket alias ember yang bisa dilipat, dan juga satu untuk wadah sabun. Wadah sabun tuh yang biasa kalau kalian steam di luar, dia tuh bisa dimasukin ke situ kan langsung nyemprot seluruh si sabunnya itu. Nah kita tuh nggak dapat yang untuk versi Indonesia, cuma dapat ini aja, jadi nggak dapat folding bucket dan tempat sabun. Ya itu sih, gue nggak tahu, mungkin karena biar margin ya, biar harganya jauh lebih murah, dan menurut mereka itu juga nggak penting untuk Indonesia, jadi ya itu nggak dimasukin untuk aksesorisnya, atau aksesorisnya juga dijual kepisah. Itu gue nggak tahu, gue belum konfirmasi dan belum gue tanyain ke mereka. Dah segitu aja untuk video kali ini, semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau beli semprotan air buat semprotan air, mesin gun, water gun, mesin steam buat cuci mobil atau motor. Ya, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Sarah sudah menghadapi emosi saya yang naik turun untuk membuat video pagi ini, karena banyak sekali gangguan di sini ya teman-teman.